Bayangin kamu lagi asik berselancar di YouTube pada tahun 2008. Lalu kamu menemukan sebuah video dengan judul yang aneh banget. Mariana Mordegard Glazgorf. Sebuah video berdurasi 20 detik yang menampilkan seorang pria nggak berekspresi dengan filter merah darah. Tapi tahu nggak sih, kalau menurut legenda, video aslinya itu berdurasi 2 menit dan udah menelan ratusan korban jiwa yang berakhir dengan cara yang sangat tragis. Halo guys, selamat datang di channel Doski bersama Aldo dan Dinski. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas urban legend atau creepypasta paling ikonik dalam sejarah YouTube. Dan namanya ini tuh mungkin udah nggak asing lagi di telinga kalian dan agak susah diucapin ini. Mariana Mordegard Glazgorf. Nah, rumornya video ini tuh sangat-sangat berbahaya guys, berbanana. Sampai-sampai pihak YouTube tuh turun tangan untuk menghapusnya. Tapi beneran nggak sih cerita horor yang satu ini? Dan siapa sih sebenarnya sosok pria misterius yang ada di video tersebut? Langsung aja kita bahas guys. Nah, jadi usut punya usut, kisah ini tuh dimulai pada bulan April tahun 2008. Nah, waktu itu internet belum kayak sekarang. Jadi ya mitos-mitos serem tuh mudah banget menyebar dari satu forum ke forum yang lainnya. Nah, jadi waktu itu beredar sebuah video aneh yang durasinya itu sekitar 2 menitan. Dan judulnya itu adalah Mariana Mordegard Glazgorf. Jadi barang siapa kalau ada orang tuh yang nekat menontonnya, maka dia akan kena apa-apa. Wih, Going insane. akan bernasib sial ya. Betul, akan mengalami sesuatu yang berkaitan dengan psikologis. Dan konon katanya juga kan udah ada sekitar 153 orang yang udah jadi korban dari video yang satu ini guys. Jadi orang-orang itu nekat menontonnya dan akhirnya mereka kehilangan akal sehatnya. Nah, konon katanya sih dikabarkan mereka itu mencongkel mata mereka sendiri, terus mengirimnya ke kantor YouTube, kantor pusatnya YouTube yang ada di San Bruno, California, USA. Tapi agak janggal loh ini, agak aneh loh. Mereka mencongkel mata mereka sendiri terus dikirim ke kantor pusat YouTube di San Bruno, California. Kan mereka udah mencongkel matanya kan udah nggak ada tuh. Lah terus gimana dong? Oh iya, gimana? Udah gelap dong ya. Maksudnya udah nggak bisa ngelihat gitu kan. Iya. Terus ngirimnya gimana? Apa minta tolong? Kan nggak mungkin. Gak mungkin sih ini sih. Dan katanya itu ada rumor lain juga yang mengatakan kalau para korban ini mengiris-ngiris lengannya atau tangannya sendiri, menyayat tangannya sendiri. Oke, semacam diukir-ukir tapi Iya, pakai benda tajam gitu ya. dengan tulisan-tulisan aneh. Tapi di sumber lain menyebutkan katanya itu bukan tulisan, tapi dengan pola-pola aneh gitu loh. Oh. Tapi nggak tahu ya polanya ini tuh pola apa, atau mungkin cuma garis-garis, kita juga nggak tahu ya. Dan mengetahui hal itu pihak YouTube jadi kaget dong, mereka panik. Akhirnya mereka menyuruh salah satu staf karyawan YouTube untuk menonton video Mariana Mordegard versi fullnya, versi 2 menitnya. Dan bener aja dong, begitu salah satu staf karyawan itu menonton videonya Mariana, dia langsung teriak-teriak histeris, dia langsung kayak lost control, Iya. kayak nggak jelas gitu loh. Dan di beberapa sumber menyebutkan katanya itu nggak langsung. Awalnya itu biasa-biasa aja, kemudian sampai ke detik 45 si karyawan ini yang melihat video Mariana itu langsung kayak kayak langsung los gitu loh, kayak nggak sadar diri gitu loh, sampai-sampai histeris banget. Terus para staf karyawan di ruangan lain, mereka itu kayak kedengeran langsung menghampiri orangnya ini. Ya saking keras suaranya, Iya. jadi para karyawan lain tuh apa tuh gitu loh guys. Betul. Terus langsung mematikan komputernya, ya kan, langsung dimatiin tuh, karena katanya pada waktu itu terdengar suara bor yang berdenging. Suaranya itu kayak mendenging gitu loh. Ya suaranya bor, you know lah Ya, guys. kayak nging gitu. Apalagi tuh munculnya dari videonya kan, Bener. dari komputernya itu Ya, kan. sampai-sampai memekakkan telinga. Ya saking kerasnya. Ya. Makanya tuh karyawan yang lain sampai apa tuh Kedengeran. Oh. Padahal di ruangan lain loh. Dan itu kan di kantor yang suasananya itu tenang, terus tahu-tahu ada hening. terus ada yang teriak-teriak. Ya, apa nggak histeris tuh? Geger. Iya. Dan kamu tahu nggak endingnya kayak gimana? Katanya salah satu staf YouTube yang ngelihat video Mariana ini berakhir dengan trauma berat. Sampai-sampai dia itu minum obat penenang. Jadi pas nonton video itu ngaruh ke psikisnya. Ya, ke mentalnya ya. Terus dia ke dokter terus Ya. dapat obat penenang buat meredakan efek dari video itu gitu ya. Iya, mungkin si orangnya ini tuh ke-trigger gitu loh. Dan mungkin 153 orang tadi juga ke-trigger, Iya. makanya mereka kayak lost insight ya. Nah itu guys, karena insiden yang mengerikan itu akhirnya YouTube pun menghapus versi aslinya. Tapi nggak dihapus sepenuhnya. Iya. Itu kan durasinya sekitar 2 menitan tuh. Tapi YouTube ini malah menyisakan beberapa potongan, maksudnya cuma beberapa detik doang. Iya. Menyisakan beberapa detik doang dari video yang aslinya. Dan itu tuh biar apa ya? Katanya YouTube biar menenangkan
memenangkan rasa penasaran penonton. Oh Jadi ya. kalau misalkan ada penonton yang penasaran videonya itu kayak gimana, Ya. mereka bisa menontonnya tapi ya durasinya cuma sebentar. Hmm. Ya mungkin takutnya itu kalau full, Kebablasan. kalau full itu bisa kena juga gitu loh. Iya. Makanya Antisipasi dari YouTube ya berarti. bener, makanya disisakan potongan beberapa detiknya doang. Tapi ini kalau menurutku agak janggal sih. Kenapa kalau videonya itu bisa memberikan efek seperti itu, Ya. nggak dihapus full aja? Kenapa harus dikasih potongannya? Iya ya. Malah orang-orang makin penasaran Heeh, dong. Versi bener. fullnya kayak gimana sih? Nah Gitu itu kan. yang aku maksud. Kita juga penasaran. Ya aku tahu sih nyisain potongan cuma beberapa detik, 20 detik sampai 30 detik doang kan. Ya. Biar penonton atau orang-orang tuh nggak penasaran. Tapi justru dengan adanya potongan video yang cuma shot gitu doang, Iya. itu malah bikin orang-orang tambah penasaran. Iya, malah makin kepo dong, ya kan? Mereka malah fullnya kayak gimana ini, Nah. katanya bisa begini gitu. Mereka malah semakin tertantang, Mm-mm. ya kan? Pengen nonton yang versi fullnya. Nah. Apakah bener sih bikin kita kayak gitu? Soalnya kan kadang-kadang ada orang tuh yang penakut tapi penasaran. Iya. Contohnya kayak kita gini. Betul. Dan kita yakin banget pasti sebagian besar dari kalian udah pernah nonton videonya, guys. Jadi ada seorang pria di situ yang cuma diem-diem baik. Terus di belakangnya itu kayak ada apa ya? Awan-awan gitu nggak sih? Iya, Kayak semacam kabut-kabut gitu kan? Kabut atau asap atau awan gitu Iya. lah. Terus dipakein filter atau color grading yang full red semua. Ih. Semuanya serba merah. Jadi orangnya cuma kayak tatapan kosong melotot kayak ngeliatin gitu, terus kayak ada efek-efek gini-gininya gitu. Iya, kayak nyentak-nyentak gitu kan, kayak endut-endut gitu. Cuma kayak gambar tempelan terus dijadiin seperti itu, ditambahin background seperti itu, terus Iya. dikasih efek merah-merah gitu. Bener, cuma kayak GIF gitu, yang ditimpa-timpa. Ya, tapi di 2 detik terakhir tahu-tahu si pria itu menyeringai, menyeramkan, dan matanya itu kayak melotot. Terus kalau kita lihat warna matanya itu berubah, guys. Jadi kayak kuning-kuning gimana gitu kan. Iya, Kayak matanya ular gitu gak sih? Iya, Mata bener. cryptid gitu gak sih? Betul. Dan kalau kita lihat di YouTube sebenarnya itu ada beberapa versi dari video Meriana Mordegard ini. Benar. Versi pertama itu kan ada videonya kan, sekitar 2 menitan tuh, dan nggak ada backsoundnya atau nggak ada suaranya, kayak ke-mute gitu loh. Terus di beberapa versi yang lainnya, ya seperti yang kita bilang tadi, katanya itu ada backsound suara bur yang berdenging. Iya. Yang itu tuh memekakan telinga. Dan sampai sekarang kita itu nggak tahu video mana yang pertama kali diupload di YouTube. Apakah yang versi yang di mute tadi atau versi yang ada suara burnya. Dan konon katanya nggak ada orang yang tahu siapa orang yang pertama kali mengupload video Meriana Mordegard ini di YouTube. IP addressnya itu dilacak nggak ada. Nggak ketahuan. Nggak ketahuan siapa yang pertama kali ngupload videonya ini. Dan orangnya itu nggak bisa diidentifikasi. Tapi kalau aku waktu itu pas zaman warnet itu udah versi potongan sih. Oh. Udah cuma 20 detik doang gitu sih. Berarti bukan versi fullnya. Bukan. Ataukah waktu itu mungkin aku salah nonton di channel yang salah. Atau mungkin versi yang lainnya mungkin. Versi yang lainnya. Tapi sekarang ya di pertanyaan, apakah cerita-cerita dan rumor-rumor itu beneran? Ya, itu pasti yang muncul di kepala kalian. Kalian pasti juga bertanya-tanya, guys, apakah rumor-rumor itu tuh benar atau karangan doang? Nah ini guys, waktunya kita masuk ke sesi debunking atau pembantahan. Kita spill nih faktanya. Dan ternyata usut punya usut udah bisa ketebak kalau semuanya itu cuma hoax atau palsu doang. Nah jadi sebenarnya video itu cuma karya fiksi doang. Ya bisa dibilang creepypasta, guys. Nah faktanya di era awal internet, cerita-cerita horor buatan komunitas tuh emang lagi ngetren buat nakutin orang-orang. Ya, ini banyak contohnya atau temen-temennya kayak gini tuh. Iya, Ya toh? bener. Salah satunya itu yang video I Feel Fantastic. Ya. Terus There Is Nothing. Terus Blank Room Soup yang kita bahas kemarin. Dan masih banyak yang lainnya. Dan udah bisa dipastikan, guys, kalau cerita-cerita horor tentang video itu tadi cuma hoax belaka atau palsu doang. Tadi kan dibilang ada yang mencongkel matanya tuh. Terus Ya. dikirim ke kantor YouTube. Itu tuh nggak bener sama sekali, guys. Iya. Terlalu berlebihan dan mengada-ngada. Nah itu tuh kalau beneran udah skala internasional loh, ya kan? Banyak loh 153 orang ini. Maksudnya kalau ada beneran tuh nggak mungkin ditinggalin cuplikannya atau disisain cuplikannya, tetap diblok semua full. Dan beritanya ada di mana-mana, pasti Iya, artikel-artikel gitu. menggemparkan lah intinya. Betul. Dan pas kita cek faktanya itu nggak ada loh artikel-artikel yang membahas ini, yang versi aslinya gitu loh. Bener, yang ada benerannya gitu loh guys, itu nggak ada. Iya. Yang resminya pernah ada orang yang mencongkel atau begini-begini tuh kagak ada. Jadi ya 100% 100% hoax belaka. Terus siapa dong pria yang ada di video itu? Sosok pria misterius yang ada di video
video Mariana. Dan nama aslinya itu adalah Byron Cortez. Dia adalah seorang pria berkebangsaan Guatemala yang berprofesi sebagai marketing koordinator di Kepulauan Virgin, Amerika Serikat. Jadi mungkin merantau gitu ya. Dari Guatemala ke Amerika. Atau mungkin keturunan Guatemala bisa jadi. Atau mungkin dipindah tugaskan juga bisa. Bisa jadi. Nah, ternyata video Mariana ini pertama kali diupload di YouTube pada tanggal 18 April tahun 2008 oleh seorang YouTuber yang namanya itu Erwil Z. Nah, Mas Erwil Z ini mengambil fotonya Mas Byron Cortez, kemudian mengeditnya sedemikian rupa, kayak ditambah filter merah ya kan, dikasih efek merah, terus matanya itu dibuat melotot, dibuat tatapan kosong, dan di bagian akhirnya itu kayak dibuat tersenyum tipis kayak menyeringai gitu. Maksudnya kalau kita lihat di videonya emang fotonya yang ini kayak yang aslinya ini, cuman kan ditambahin filter, dibuat sedemikian rupa. Tapi di bagian akhir itu ditambahin lagi kayak menyeringai, kayak matanya tuh kayak melotot, kayak kuning-kuning gitu kan. Seolah-olah bergerak gitu kan, kayak gambar bergerak. Ekspresinya itu kayak gitu, kayak serem banget sih. Terus di sumber lain mengatakan kalau fotonya Mas Byron Cortez ini diambil dari salah satu situs yang namanya itu crack.com yang diupload pada tanggal 12 Juni tahun 2005. Terus ada juga yang bilang katanya di tahun yang sama fotonya itu atau fotonya Mas Byron Cortez juga dijumpai di sebuah situs yang namanya Hillman Curtis. Nah, Hillman Curtis ini itu adalah sebuah situs web design. Iya, kalau kita lihat mukanya atau fotonya yang ini tuh yang aslinya, pas kita udah tahu cerita-cerita seperti itu jadi kayak beda gitu. Hit different. Padahal terus kan biasa doang. Pas kita cek ada Facebooknya juga loh ini. Sampai sekarang masih aktif. Jadi Mas Byron ini juga punya Facebook, akun Facebook. Tapi real kan? Real. Jadi si Mas Cortez ini tuh hidup normal dan sampai sekarang masih sehat walafiat. Dan awalnya dia tuh nggak tahu guys kalau fotonya itu jadi legenda horor di internet. Jadi mungkin tahunya itu beberapa waktu kemudian atau ada temennya yang ngasih tahu. Iya bener. Bisa jadi. Sarah dia kan kerja sebagai marketing tuh. Pasti update terus dong ya kan. Bener. Tapi bayangin deh ini kalau misalkan kamu ada orang yang nyomot fotomu di internet gitu kan, terus dijadikan video begini, apa nggak kaget kamu? Kaget dong. Shock dong. Apalagi rumornya yang kayak gini mengarah ke hal yang negatif. Bener, yang video-video horor creepypasta gitu kan. Dan sampai sekarang itu Mas Byron Cortez ini juga nggak ngomong apa-apa, dia nggak komentari apa-apa. Kita cek-cek itu nggak ada loh dia ngomong sesuatu. Speak up itu dia nggak ada. Nggak ngonfirmasi ya. Biar mereka cari tahu sendiri gitu. Biarkan fotoku menjadi legenda internet. Nah, sepanjang masa. Tapi ini terlepas dari rumor-rumornya, kalau kita tonton lama-lama itu ya agak gimana gitu sih. Jujur emang agak sedikit pengaruh sih. Mungkin ya, ini mungkin dari efeknya ya. Terus dari editannya sih ya. Iya, dari merah-merahnya itu kan. Terus ini sebagai aku ya, aku kan minus sama silinder. Ngelihatnya memang pusing loh, Mas. Enggak les tapi kan cenut-cenut gitu loh. Iya kan. Iya enggak bablas insane gitu enggak ya guys. Cuman ya sekedar pusing. Iya, benar. Mual-mual dikit gitu. Yang enggak sampai kita tuh pengen mencongkel mata itu. Enggak sampai kayak gitu. Mungkin kalian yang minus atau silinder bisa coba ya. Iya, maksudnya ini. Aku yang enggak gitu aja ya. Kayak gitu kan? Gitu. Maksudnya kayak ditonton lama-lama tuh kayak agak di mata itu agak pegel-pegel, nyeri gitu. Kayak nut-nut gitu kan. Pusing-pusing dikit gitu. Iya, benar. Berarti sama. Ya mungkin karena merah-merahnya itu loh. Soalnya kan kita tonton terus tuh. Iya. Gitu-gitu. Iya, betul. Atau mungkin ditambah dengan kita tuh udah tahu rumor-rumornya. Maksudnya kita tahu rumor seperti itu terus kita nonton tuh jadi ke bawah gitu loh. Ditambah dengan efeknya yang begitu terus makin-makin. Iya, tapi mungkin kayak ganggu gitu ya mungkin ya. Tapi yang enggak ekstrim gitu enggak. Tapi kalau menurut kalian gimana guys tentang Mariana Mordegard Glesgorf ini? Ceritakan pengalaman kalian di bawah di kolom komentar pas pertama kali kalian nonton video ini. Gimana dulu kan pertama nonton video ini tuh reaksi kalian bagaimana? Apakah kalian tuh juga merasakan kayak gimana gitu pas nonton video ini? Share pengalaman kalian write down below. Dan mungkin segitu aja ya video kita kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya biar kalau kita upload kalian gak ketinggalan. Kurang lebihnya mohon maaf guys kalau kita ada salah-salah katanya. Sampai jumpa lagi di video kita yang selanjutnya. See you in the next video.